sekarang streetwear kayak sell out gitu, kata itu seksinya jadi berkurang karena everybody streetwear now gitu. Halo, nama saya Indra Saifur. Saya founder, co-owner, sekaligus creative director dari United Heart. Pertamanya dulu lulus SMA itu tahun 2006, saya kebetulan langsung kerja di clothing, ada Airplane System namanya dulu. Itu mungkin dari situ kali ya, masuk ke dunia fashion. Kalau buat saya tidak bisa dipungkiri itu sangat berpengaruh ya, karena mungkin seingat saya dari pertama pas SD, SMP main Tony Hawk Pro Skater kayak ngelihatnya keren banget gitu, sehingga mungkin secara tidak langsung itu jadi referensi untuk fashion gitu. Apalagi setelah makin sini makin tumbuh, hal-hal di fashion yang saya senangin kayak roots-nya balik lagi ke skateboard gitu. Dan yang saya tahu nih di Bandung juga scene musik, scene fashion atau segala sesuatu yang bersifat subculture independen kaitannya balik lagi ke scene taman lalu lintas kali ya, anak-anak skateboard Bandung. Jadi memang nggak bisa dipungkiri juga sih. Kalau mau cerita sih kebetulan dulu pas pertama kali bikin brand justru nggak lagi sering-seringnya main skateboard. Lulus SMA main skateboard, pas kerja di Airplane main skateboard. Pas saya pertama kali bikin tapi itu saya kebetulan baru beres jadi kru band dulu di Bandung. Cuman dulu alasannya bukan gara-gara skateboard ya, karena kalau sekarang mau bahas juga sebagai skate brand saya juga nggak berani bilang sebagai skate brand karena tanggung jawab moralnya besar ya. Pertama bikin brand saya tuh pengen punya barang sendiri dengan merek sendiri dengan standar kualitas yang menurut saya standar kualitasnya bagus gitu, sehingga ketika saya pakai barang tersebut saya bisa pede aja gitu pakai kemana gitu. Kalau ngantor ya diskusi sama desainer grafis, terus kita juga bangun komunikasi sama semua karyawan yang nantinya harus produktif dari bahasan tersebut sih. Maksudnya nantinya bakal jadi suatu langkah, ini strategisnya gimana nih, strategi untuk ngelanjutin CEO gitu. Kalau misalnya mau ngeluarin satu rilisan, satu season, itu saya yang bikin mood board, terus saya yang bikin copyright, saya juga yang bikin misalnya tema, terus coba ambil satu kata yang harusnya seksi gitu, biar nanti diperdalam gitu, di-embrace isu gitu. Terus dibentuk jadi copyright tertentu. Nah dari situ saya kasih ke desainer yang eksekusi nih, bikin gambar, bikin grafis. Streetwear supposed to be subculture, even though sekarang kayak mungkin bagian dari kultur arus utama ya, karena jadi sell out sekarang. Brand-brand yang mungkin dulu dilawan sama brand-brand kecil streetwear, sekarang juga mereka kayak memposisikan diri sebagai streetwear ya. It's funny though. mungkin kalau mau lihat nih dari luar, kayak streetwear sekarang bisa dibilang rancu kalau dibilang subculture, karena sekarang semua streetwear gitu. Tapi hal seperti itu tidak pernah bisa dihindari gitu. Mungkin itu juga yang ngebentuk mematangkan industri fashion lokal gitu ya. Pada akhirnya
streetwear adalah salah satu, kita harap ini bukan fase ya, salah satu fenomena yang akhirnya memberikan kontribusi terhadap kematangan industri fashion lokal gitu pada akhirnya. Kalau buat saya sih, mereka responsif berarti market responsif, dan karena mereka jelas bagian dari market, mau apapun pendapat orang, apakah mereka poser, hipster, streetwear, tapi yang pasti menurut saya itu yang membantu mematangkan terbentuknya industri fashion ya kalau buat saya. Dan semakin responsif millennials berarti semakin subur nih si marketnya. Kalau menurut saya sih, saya selalu jadi orang yang mencoba berpikir positif terhadap segala hal. Kalau sekarang millennials tren A, B, itu mungkin bagian dari dinamika. Kalau ngelihat jauhnya pematangan industri ya. Tapi yang pasti jangan lupa untuk digging itu aja sih, digging aja terus, jangan cuman senang aja di permukaan nih, kayak sekarang A lagi happening, kayak gua nih yang paling A gitu. Tapi mereka nggak paham gitu di dasarnya apa gitu kalau menurut saya. Ya karena itu akhirnya nanti jadi proses yang oh ini ternyata identitas gua. Maksudnya setiap orang pasti pernah mengalami krisis identitas sebelum akhirnya menemukan identitas dia. Kalau menurut saya coba positif aja sih ngelihatnya.